hari ke-5-6 itu adalah edit video pembelajaran. Jadi ada dua jenis video, yang satu video pembelajaran asli sebagai sumber belajar, tidak wajib dengan durasi yang aslinya, atau sama juga durasi artinya nggak apa-apa. Yang kedua adalah video pembelajaran 5-15 menit yang akan direview. Jadi yang tadinya banyak, ibu itu edit-edit saja tuh, yang maksudnya tuh yang penting-pentingnya masukkan ke dalam video yang memang durasinya 5-15 menit. Misalnya ada tapi harus mencerminkan keseluruhan RPP. Jadi bukan 15 menit awal ya, ini 5-15 menit. Itu adalah hasil editing. Jadi ketika pembukaan, yang pentingnya di proses pembukaan itu harus ada, misalnya kegiatan intinya seperti apa, penutupnya seperti apa. Itu jadi keseluruhan itu harus ada di yang di 15 menit. Jadi bukan totalnya misalnya 45 menit. Nah, 15 menit awal dipotong, bukan seperti itu, tapi itu proses editing, jadi di cut dulu ya, maksudnya itu dipotong yang sekira-kiranya tidak penting dan dimasukkan ke dalam 15 menit itu hal-hal yang penting gitu, yang menggambarkan proses pembelajaran secara keseluruhan. Artinya ketika ada ini pembagian kelompok satu kali, ya udah, ketika ada 2 kali pembagian kelompok gak usah ditampilkan lagi gitu kan, dan sebagainya. Nah, intinya itu yang ini proses editing. Selanjutnya video yang udah diedit tadi dan video yang aslinya di-upload di YouTube. Nah, ini supaya mudah, dan disetting unpublish atau privat, artinya orang lain belum bisa lihat kecuali yang punya link saja. Jadi yang bisa lihat itu yang punya link atau hanya yang punya akun YouTube-nya, yaitu Bapak Ibu semua. Itu ada caranya ya, tinggal diatur saja, nanti di settingnya itu unpublish ya. Selanjutnya di hari ke-7 di sini membaca kontrak kegiatan selama fase PPL, koordinasi dengan kepala sekolah, pengarahan dari guru pamong dan dosen pengampu tentang kepastian RPP yang akan diajarkan, cek kelengkapan perangkat, pengarahan dari guru pamong, kepastian PTK yang akan dilaksanakan. Nah ini jadi siklus kedua, saya kira nanti kalau di PTK ketika sudah lakukan 1 kali siklus, nanti akan direview dan direfleksi ada apa kekurangannya, apakah kekuatannya, nanti dari sana ada perbaikan terhadap RPP berikutnya gitu ya. Dan hari ke-8 Bapak Ibu mengimplementasikan RPP yang kedua, sama juga ini lengkap, dan PTK, pola praktek pembelajaran mandiri. Jangan lupa proses pembelajaran akan direkam dan video. Ini jadi tadi siklus pertama, ini siklus kedua, prosesnya hampir sama gitu ya, diedit juga, 2 jenis video yang tidak melalui tahap editing, dan yang kedua adalah video dengan adanya edit gitu ya. Sama di sini buat video di YouTube, setting privat, mengunggah 2 video di YouTube ya. Video yang satu yang asli tanpa ada pemotongan, tanpa ada pengeditan, dan video yang kedua adalah dengan adanya pengeditan. Di hari ke-11 ini memastikan desain operasional pelaksanaan PTK siklus kedua dengan dosen pembimbing. Oh ya, ini yang tadi masih siklus pertama, yang ini hari ke-11 baru memastikan desain operasional pelaksanaan PTK siklus kedua. Artinya ketika sudah masuk ke siklus kedua, sudah ada hasil refleksi dari proses pembelajaran sebelumnya tentang keefektifan misalnya sumber belajar, dan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam proses pembelajaran sebelumnya, dan permasalahan itu atau kekurangannya akan ditambal itu di dalam pertemuan atau di dalam siklus kedua PPT siklus PTK siklus kedua gitu. Lalu hari ke-13 di sini adalah diskusi hasil review praktek RPP dalam PPL dan PTK. Dan hari ke-14 diskusi hasil review praktek RPP dan PTK. Untuk 10 mahasiswa pertama, ini untuk 10 mahasiswa berikutnya gitu kan. Kalau ada 20 atau kalau ada 2, tinggal dibagi 2 ini aja, 2 kelompok gitu, karena untuk proses review memerlukan waktu yang lama gitu ya. Seperti itu. Dan untuk catatannya di sini bisa dilihat komponen review itu tentang adanya persepsi dan pengondisian suasana pembelajaran, kegiatan intinya, apa yang diperhatikan, penyampaian materi, penggunaan metode, interaksi, bahasa lisan, bahasa tubuh, evaluasi dan sebagainya. Ini saya kira yang ini sudah disampaikan juga di dalam lokakarya lah, materi-materi yang harus ada di dalam proses pembelajaran.
seperti itu ya. Kita bisa kembali lagi ke dalam kontrak yang sudah saya upload. Sama di sini juga ya. Nih. Nah, untuk pelaksanaan review PPL 1 ini pertama 28 Juli, kedua 29 Juli, nanti akan ada kontrak yang baru. Secara keseluruhan seperti itu tugas Bapak dan Ibu. Intinya di beberapa besok sampai tanggal 25 Bapak Ibu itu harus sudah siap RPP yang sudah siap untuk proses pembelajaran, dan langsung proses pembelajaran jangan lupa harus ada yang video, berarti nanti bisa kerjasama dengan rekan di sekolah masing-masing untuk bantu syutingnya ya, ambil videonya gitu kan. Saya ambil video, proses editing, upload, nanti kita lakukan review gitu ya. Secara keseluruhan seperti itu Bapak Ibu yang akan kita lakukan di dalam PPL ini. Dan untuk lebih jelasnya, ini Bapak Ibu bisa download sendiri modul PPL di akun masing-masing. Jadi tinggal ada nanti kalau masih masuk akun nanti akan didapatkan ini ya, file ini di ini PPL. Nah, jadi tagihannya apa saja? Tagihannya itu adalah RPP sebanyak 3, yaitu RPP 1, RPP 2, RPP 3. Kalau sekarang itu bukan RPP karena ini masih mengadopsi yang sebelumnya. RPP bahasa sekarang kan modul ajar ya. Jadi modul ajar 1, modul ajar 2, modul ajar 3. Tapi kalau nanti ada P5 PPRA, berarti nanti yang satunya adalah yang P5 PPRA nantinya itu ya. Lembar kerja kegiatan PPL sebanyak 6 lembar kerja yang harus diisi, pelaksanaan praktek pembelajaran sebanyak 3 kali, dan video praktek mengajar sebanyak, karena ini prakteknya 3 kali, videonya juga 3 buah, tapi 3 buah kali 2 ya, ada yang tanpa editing dengan yang adanya editing. Nah, ini instrumen penilaiannya, penilaian RPP dalam kegiatan PPL mengenai instrumen penelitian ini seperti yang kemarin ya. Jadi si modul ajarnya nanti dinilai, lalu selain modul ajar, praktek pembelajarannya atau langkah real yang dilakukan dari RPP tersebut juga dinilai ya. Nah, RPP yang dibuat maksudnya untuk PPL ada RPP yang utuh yang dilengkapi dengan adanya materi ajar, LKPD, media pembelajaran, instrumen pembelajaran. Ini ya untuk modul ajar ya, bahasanya ini modul ajarnya harus lengkap, bukan hanya langkah kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup, tapi harus dilengkapi kalau menggunakan LKPD, dan memang harus di kemarin sudah ada materi LKPD, harus pakai LKPD, ada instrumen penilaiannya gitu kan, materi ajar, media pembelajarannya juga dimasukkan ke dalam modul ajar yang diupload nantinya. Selanjutnya, nah ini lembar kerjanya diantaranya untuk mahasiswa. Misalnya ini adalah jurnal mengajar dan pelaksanaan PPL hari ke-1. Ini tinggal diisi nanti formatnya seperti ini. Kendalanya apa? Jadi identifikasi sendiri dulu dengan pengalaman sendiri, identifikasi kira-kira kendalanya apa, atau kalau bingung ketika prosesnya bisa Bapak Ibu tuh lihat videonya lagi gitu kan, karena kalau kita yang mengalami kadang nggak bisa melihat kekurangannya, tapi ketika kita sudah melihat secara utuh nanti bakal kelihatan kendalanya ya. Ada ketidaksesuaian tidak antara modul ajar dan pelaksanaan pembelajaran, kasus masalah yang muncul. Nah, ini nanti diisi oleh Bapak ya dan Ibu semuanya. 31, ini 32. Lalu ada masalah tersebut, faktornya apa, nanti alternatif solusinya bagaimana gitu kan. Ini sama juga untuk siklus-siklus yang berikutnya ya, karena ada 3 siklus nanti berarti jurnal mengajarnya jadi ada 6 gitu. Ini rubrik penilaian untuk yang nanti dosen dan guru pamong ya. Jadi ini bisa menjadi pedoman Bapak Ibu di dalam melakukan PPL. Misal di sini sesuaian tayangan dan alur praktik pembelajaran. Di alur pembelajaran itu awalnya adalah A dulu, maka ketika proses PPL-nya ya harus sama A dulu gitu kan. Jadi sesuai kelengkapannya bagaimana, komposisi, kualitas mixing audio, kejernihan audio gitu kan, artikulasi ketika belajar bagaimana gitu dan sebagainya. Ini artinya harus diperhatikan ketika syuting. Memang ada mungkin ya, mohon maaf ini saya nggak tahu daerahnya, ada yang memang agak gelap atau gimana, bagaimana caranya supaya
karena PPL kali ini kan kami sebagai dosen pengampu dan juga Pak Dr. Andes Acep sebagai guru pamong tidak langsung hadir di sekolah masing-masing. Memang instrumennya hanya dari video, maka videonya harus disiapkan dengan matang gitu ya, tergantung ketika video itu si audionya itu suaranya akan terekam atau tidak, lalu si gambarnya jelas atau tidak, kurang pencahayaan atau tidak. Nah itu harus disiapkan sebelumnya, jadi jangan pas pengambilan video baru ketahuan tuh masalah itu. Misalnya kalau hari ini kita mau PPL-nya, dari hari kemarin tuh sudah disetting pakai pengambilan videonya apakah pakai kamera atau pakai apanya, itu sudah harus perhatikan karena ini masuk ke dalam komponen penilaian Bapak Ibu semuanya ya. Nah ini PTK bisa, jadi ini bisa Bapak Ibu lihat saja sebagai acuan nanti Bapak Ibu tuh supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Supaya sangat baik bagaimana? Oh, kalau supaya sangat baik berarti harus menampilkan wajah yang ceria di keseluruhan dalam rentang waktu pembelajaran dari awal sampai akhir. Jangan sampai tidak ada wajah ceria, nanti nilainya itu cuma rentang 1-2 gitu kan. Nah ini berarti harus dikejar nih nilai 9 dan 10. Nah ini bisa di-download oleh Bapak Ibu semua. Mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan, barangkali ada yang perlu didiskusikan atau ada tambahan dari Guru Pamong, Pak